Keindahan alam, kesehatan lingkungan, dan kelestarian sumber daya alam merupakan hal penting yang harus kita jaga dari tahun ke tahun. Apalagi kualitas hidup sangat dipengaruhi oleh seberapa bersihnya ekosistem kita. Sampah plastik yang menumpuk di mana-mana membuat masalah yang kelihatannya sepele harus dituntaskan dengan kolaborasi berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis mengenai sampah plastik di Indonesia. Saya Abelinda Putri Pribadi dengan NIM 2109842. Saya Hilda Khaira Nazma dengan NIM 2107790. Saya Sanwisa Salsabila dengan NIM 2100155. Secara tidak sadar, penggunaan kantong plastik mungkin telah menjadi zona nyaman bagi banyak orang. Sifatnya yang praktis, mudah diperoleh, relatif murah, dan anti air membuat plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, di balik itu semua, sampah plastik menjadi penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Sebesar 4-6 juta ton per tahun, sampah plastik telah mencemari lingkungan. Sampah plastik di Indonesia ada yang dikelola dengan baik menjadi karya seni, dan ada juga yang tidak dikelola dengan baik, seperti ditimbun, dibakar, dan dibuang sembarangan. Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Dan Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Jika produksi dan konsumsi plastik terus berlanjut, maka diperkirakan jumlah sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman yang sangat pesat, sehingga menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Selain itu, kapasitas pengolahan limbah plastik saat ini juga masih minim. Permasalahan sampah plastik sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1960 dengan produksinya yang mencapai 8,3 miliar ton dan sekitar 60% sampah plastik berakhir begitu saja tercecer di alam. Lalu, apa dampaknya bagi lingkungan? Dampaknya, sampah plastik tidak mudah terurai begitu saja. Butuh waktu ratusan tahun untuk terurai dengan secara alami. Hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Dapat menimbulkan pencemaran, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air tanah, maupun pencemaran air laut. Bahkan, sampah plastik ini dapat membunuh hewan laut yang menyebabkan ekosistem laut terganggu. Proses pembuatan dari sampah plastik itu bersifat racun dan karsinogenik. Untuk menangani masalah ini diperlukan integrasi antara pemerintah dan kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik diantaranya dengan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang dilakukan di Kabupaten Badung, Bali. Sementara di Surabaya, untuk memperoleh tiket Surabaya Bus, kita dapat menukarkan sampah plastik. Masyarakat juga harus mengubah gaya hidupnya menjadi zero waste. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti alat makan dan minum plastik dengan yang terbuat dari aluminium foil atau kayu. Selalu membawa goodie bag atau tas belanja setiap pergi belanja. Membiasakan masak makanan sendiri di rumah dan mengganti penggunaan tisu basah dengan lap basah karena walaupun tisu basah terbuat dari kertas, tetapi tisu basah mengandung resin plastik yang sulit larut dalam air. Selain itu, kita dapat melaksanakan pengolahan sampah dengan bekerja sama dengan pekerja sektor informal dalam pemilihan dan pengolahan sampah. Demi keselamatan bumi dan laut dari sampah plastik, ayo kita lakukan langkah zero waste dengan mengganti alat makan, minum, dan kantong belanja. Ayo kita lindungi alam bumi ini. Bumi